Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafas Rizky. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah testing dan implementasi sistem. Karena NIM saya berakhiran genap, maka saya akan mengajukan nomor genap saja. Soal nomor 2. Umumnya para pengembang software memahami siapa yang nanti akan menggunakan sistem mereka. Apa saja yang diperhatikan oleh pengembang software dalam merancang dokumentasi online? Menurut saya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan pengembang software dalam merancang dokumentasi online. Pertama, dokumentasi online harusnya ringkas dan tidak bertele-tele, berarti langsung to the point. Kedua, dokumentasi online harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Itu juga berarti menggunakan kata-kata yang sering digunakan, tidak menggunakan kata-kata yang jarang digunakan. Ketiga, kalau dirasa perlu, dalam dokumentasi online itu ditambahkan gambar untuk mudah supaya pengguna memahami apa yang dimaksud pada dokumentasi online tersebut. Soal nomor 4. Kapan kita dapat mengetahui dalam menyelesaikan testing dan juga bagaimana kita mengetahui apakah tes yang telah dianggap cukup. Testing dapat dianggap selesai ketika sudah memenuhi tujuan akhir yang dapat dinilai yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh pihak tester. Sedangkan kapan tes dianggap cukup? Tes bisa dianggap cukup ketika hasil dari sebuah testing tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang dipersiapkan sebelumnya. Soal nomor 6. Apa saja yang perlu disiapkan oleh pengembang sistem supaya sistem yang mereka buat terkesan user friendly dan juga easy to use. Menurut saya ada beberapa hal yang bisa membuat sebuah sistem easy to use dan juga user friendly. Pertama, tampilan UI maupun UX-nya haruslah sesimpel mungkin. Yang kedua, kalau memang diperlukan buku petunjuk, maka diharapkan dalam buku petunjuk itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan juga kalau dirasa perlu ditambahkan gambar penunjangnya seperti ketika mau melakukan save apa yang ditekan. Nomor yang terakhir itu supaya bisa easy to use and user friendly, maka spesifikasi dari sistem tersebut diharapkan serendah mungkin supaya lebih banyak pengguna yang bisa memakai software tersebut. Soal nomor 8. Sebutkan tahapan awal sampai akhir yang berhubungan dengan siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Ada beberapa tahapan dalam melakukan SMLC. Pertama, permintaan perubahan. Kedua, mengubah permohonan pemeliharaan menjadi suatu perubahan. Ketiga, menspesifikasi perubahan membangun pengganti. Keempat, menguji pengganti. Kelima, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Keenam, pengkonversian dan pelepasan ke operasi. Ketujuh, pengupdate dokumentasi. Dan kedelapan, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Yang terakhir, nomor 10. Di akhir kegiatan ketika melakukan implementasi sistem, biasanya selalu disediakan user dokumen. Apa manfaat dari user dokumen dan berikan contohnya? User dokumen User dokumen adalah suatu dokumentasi dari suatu produk atau service yang disediakan untuk end user. User dokumen didesain untuk membantu end user dalam menggunakan suatu produk atau service. Contoh dari user dokumen itu Scape Documentation. Scape memiliki halaman dukungan yang memuat fitur dengan penyortiran dokumen yang baik dan opsi navigasi. Maka ketika end user menggunakan Scape Documentation, maka end user dapat mengurutkan dokumen berdasarkan perangkat, topik, dan subtopik yang berbeda. Demikian jawaban saya untuk soal luas mata kuliah testing dan implementasi sistem. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.